Nah ini Kepar Naga 15 meter pokoknya. 15 meter kedalamannya. Sebuah pedang legendaris ya milik Arya Kamandanu yang dinamakan apa? Pedang Naga Puspa. Terjadinya yang pertama di Ngapunten memang ya. Kalau dari orang dulu itu kalau matinya wage itu membawa rewang paling tidak 7. Di mananya, Mbak? Saya di bawah jembatan. Di bawah jembatan Sanggar? Iya. Oke pemirsa, jadi di kesempatan hari ini saya berada di lereng Gunung Lirang dan di sebuah tempat yang dimana ini adalah merupakan sebuah goa yang berada di dalam tanah, dan saat ini kita didampingi Pak Jadi atau Mbak Jadi yang selaku kunten atau juru kunci goa yang dinamakan Goa Podok Kursi. Nah di sini ya Pak Jadi menemukan sebuah pusaka yang dimana pusaka ini sangat fenomenal yang disebut Pedang Naga Puspa. Nah di kesempatan kali ini Mbak Jadi akan menunjukkan di mana lokasi temuan pedang tersebut, Bang. Jadi kita langsung saja masuk, dipimpin Mbak Jadi untuk masuki goa yang sangat sakral ini. Monggo, Mbak. Nah sebagai adat dan tradisi orang Jawa memasuki sebuah tempat keramat harus uluk salam, ngoten nggih, Bang? Nggih. Jadi sudah terwakili oleh Mbak Jadi, salam yang kami ucapkan di sini. Rahayu, rahayu. Lorongnya sangat sempit. Nah ini ada tempat persajian dan berdupaan nih Mbak Jadi. Kita langsung menuju ke lokasi di mana ada pusaka legendaris Pedang Naga Puspa. Harus membungkuk seperti ini. Oke Mbak, sebentar. Ini kalau ke kiri mana Mbak ini Mbak? Ini ke kiri ini untuk pertambangan pertama. Oh ini tempat pertama Ya, juga. tadi pertigaan, di bawahnya juga di bawah lorong itu ada itu. Berarti tembus-tembus ya Mbak ya? Iya, disambung-sambung gitu Mas. Jadi gua ini sendiri ada berapa sub Mbak? Pokoknya ini 3 sub kalau nggak salah. 3 sub ya? Antara 300 sampai 300 meter nih. Kedalamannya. Tim rata gitu. Kita akan sana yang lurus ini ya. Ini pertapaan kedua. Yang ini? Oh ini. Pertapaan kedua Mbak. Ya. Kalau kain kuning ini untuk apa Mbak? Ini ada tenger mau Mas. Jadi siapa yang masuk sini enaknya ada di sini, kita tengerin Mas. Gitu ya. Jadi dinding goa ini memang warnanya itu merah ya Mbak? Merah. Identik dengan apa Mbak namanya Mbak? Yang mana? Tempat pembuatan pusaka. Tempat apa ya? Pembuatan pusaka. Jadi kita membuat pusaka kan dulu itu kan pakai apa itu? Bong, obong. Ya diobong gitu. Tapi buatnya enggak pakai pakai tangan aja. Orang dulu itu gitu. Jadi ini uapnya sampai segini. Ya, jadi warna merah gua ini akibat pembakaran atau uap. Pembakaran ya. Waktu proses pembuatan pusaka itu ya. Di era apa Mbak? Ya itu kepindahannya zaman dulu itu, waktu itu ya kan saya sendiri gak menang ya Mas ya, tapi sejarahnya yang ada di sini, yang Renggo ini mengatakan bahwasanya sini untuk pembuatan pusaka. Yang Renggo itu adalah resi Mas. Yang Renggo. Ya, resi. Zaman dulu kan resi, sekarang ya sudah kan gitu. Jadi yang membuat atau menghuni gua ini yang Renggo itu. Seorang resi ya? Ya resi, dari Mataram. Dari Mataram? Ya. Ya Mbak, lanjut Mbak. Kita sambil cerita, sambil jalan. Jadi gua ini memang kalau masuk sendiri tidak disarankan karena banyak percabangan tentunya yang bisa menjadikan sawahnya sini tersesat ya. Ini pertigaan yang, ada lagi yang mau ke lantai 2. Lantai 2 ini? Iya. Tuh. Sana sendiri kan bingung ini Mbak. Iya, makanya. Tapi tembus-tembus itu Mas. Tembus-tembus ya Mbak ya. Di dalam gua itu biasanya kan oksigen kurang, terus panas. Ini enggak ya Mbak ya? Ini biasa karena sering-sering dibuat ritual, berdoa gitu. Makanya kita gak sampai berbau kotoran, kelelawar. Padahal ada kelelawarnya? Ada.
3 di sini. Tapi anehnya nggak ada Anehnya aroma. Iya, ya biasa-biasa lah. Jadi juga banyak didatangi orang untuk melakukan ritual, Mbak. Ritual kebanyakan. Sampai berapa hari mereka ritual di sini, Mbak? Paling lama itu 1 minggu, Mas. Itu kalau izin karo loh, khusus itu loh. Kalau nggak aneh biasa-biasa 1 jam, 2 jam gitu aja. Kita campung gitu. Jadi tetap melalui jenengan ya? Oh iya, untuk membantu. Makanya sini kan dikunci itu seperti itu, Mas. Yang dikhawatirkan nanti ada apa-apa gitu. Ya nggak apa ya, kita hanya jaga-jaga gitu dalam. Nggak seuzon ya? Nggak seuzon ya. Okay. Takutnya tujuan mereka tidak hanya ritual, Ya, ada maksud. Dikhawatirkan lain-lain. Gitu. Oke, kita sambil jalan. Nah, di samping gua pertapaan ternyata di sini juga mempunyai cerita yang sangat luar biasa. Banyak peninggalan-peninggalan yang sudah ditemukan kan gitu, Mbak. Kalau ini tempat apa, Mbak? Ini tempat berdoa yang ketiga. Tempat berdoa yang ketiga, Mbak. Jadi kain-kain ini memang sengaja Ini memang sengaja dikasih kain kuning itu, kalau simbolnya Mojopahat itu kemuliaan. Itu simbol kuning itu kemuliaan. Jadi kita dikasih tanda kuning. Terus ada yang dari kota-kota itu ada hubungannya dari Bali ke sini. Gitu. Di sini juga masih kemelun ini apa namanya? Iya. Baru saja ini, Mbak ya? Iya, barusan anak-anak itu tadi sowan sini. Ada orang ritual di sini. Tapi untuk saat ini nggak ada ya orang semedi di sini, Bang? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya suatu saat mawon. Iya. Kalau ada kepentingan itu baru kita masuk gitu. Iya, Mbak. Kemana lagi nih, Mbak? Masih jauh, Mbak. Lokasi ini pedang naga puspa yang sebenarnya sih pedang naga puspa itu kan cerita fiktif, cerita folklore ya. Arya Kamandanu, pedang naga puspa. Tapi ini nyata di sini, Mbak. Jadi meyakini bahwa pedang itu benar-benar tertancap di sini, ya, Mbak ya. Iya. Karena ini adalah gua tempat pembuatan pusaka di masa lampau. Dan Mbak Jadi juga tidak hanya menemukan pedang ya, Mbak. Lain-lainnya banyak ya. Ini tempatnya nih. Di sini, Mbak. Ini tempat tenggernya batu ini. Terus munculnya yang saya bilang waktu dulu 15 meter itu di sini. Tertutup itu. Oh, tertutup situ. Ya. Dan munculnya dari situ. Jadi sempat jenengan rituali waktu pengambilan. Iya, di waktu itu iya. Makanya kita disuruh ambil tak ambil. Nah ini adalah wujud dari pedang naga puspa yang memang sudah disiapkan ya sama Mbak Jadi di sini. Iya. Tepat lokasinya berada di sini ya, Mbak ya. Iya, tempatnya di sini ya gitu, sanding gitu. Oh, seperti itu tadi. Iya. Jadi waktu ditemukan pertama juga waktu jenengan gali itu ya seperti itu, Pak. Iya. Berdiri ya? Iya. Bukan tertancap. Saya gali kosong, akhirnya saya berhenti. Ada 1/4 jam dia muncul gitu. Bisa dikasihkan. 1/4 jam. Kan. Jadi pedang ini semuanya terbuat dari besi termasuk gagangnya, Mbak. Oh iya, ini gagangnya besi juga. Juga ada bintang tembus. Dan di ujung gagang ini naga ya, Mbak ya? Iya, naga nih. Yang bermahkota apa itu, Mbak? Ini apa ya, batu hitam gitu lah ya. Naga bermahkota batu ya, Mbak ya? Iya, batu ini, Mas. Ini masih kocak ini. Di dalamnya itu ada apa ya kok bunyi, Mbak? Kocak lah, Mas. Ini enggak ini kocak, Mas. Oh, kocak. Oh, batunya itu kocak. Iya loh. Bukan dalam ada isinya enggak? Ya enggak tahu lah, saya sendiri tahu, mungkin ya ada lah gitu loh. Iya. Tapi ini kocak ini dan gitu loh. Ini mahatnya itu sudah ribet ini dan ini berkepara naga. Oke, Mbak. So kita sambil jalan. Habis ini kan kita pulang lagi ya, Mbak, pedang ini ya? Ya, nanti kalau sudah selesai ya. Iya. Karena ini tadi emang sengaja Mbak Jadi menaruh di sini untuk menunjukkan di sinilah temuan pertama. Jadi enggak iya. Jadi ini galian Krowo ini bekas jenengan yang gali. Dan di sana nutup itu segitu. Itu dulu antara 15 meter pokoknya. 15 meter. Kedalamannya. Berarti setelah jalan gali itu jalan uruk lagi, Mbak? Iya, ini kan sudah keluar. Dari amanah sudah keluar, baru kita. Itu jenengan menggalinya sendiri, Mbak? Ya, waktu itu kan dalam Roso itu ada 1 meter itu kurang gitu kayak. Terus 1 meter lagi kurang sampai 15. Pas, nggak besar kok.
seanu gitu. Untuk lubangnya itu, Cara saya masuk nggak bisa. menggalinya itu. Ya. Jadi pas untuk Tapi akhirnya pas sudah ditutup stop, nah itu baru kita ritual. Jadi waktu awal jenengan mendapat petunjuk adanya pedang ini berupa apa, Mbah? Berupa mimpi atau bisikan atau apa itu, Mbah? Pokoknya dia yang titip itu berupa sinar ini, Mas. Sinar. Sinar putih ya. Jadi gitu sinar putih. Sinar itu gimana? Tempatnya di sini juga. Terus gimana caranya kita rituali ya turun kali itu. Akhirnya beberapa jam terus akhirnya gak muncul. Terus saya hening seperempat jam baru kita muncul. Oke, kita sambung lagi wawancara kita di mana, Mbah? Sing enak, Mbah? Di tempat tadi yang ada kain putih apa? Situ tadi ya? Situ tadi. Ya, kita ke sana, Mbah. Jadi biar ke sana ya. Ya, kita geser ke sana. Ada yang mungkin belum sempat kita tanyakan. Sini aja, Pak. Sip. Nah, seperti ini. Sebuah pedang legendaris ya, milik Arya Kamandanu yang dinamakan apa? Pedang Naga Puspang. Jadi Mbah jenengan sendiri meyakini, Mbah, kalau pedang ini memang pedang Naga Puspang, Mbah? Iya, insya Allah gitu, Mas. Karena kalau saya amati itu ya di waktu saya merawat itu enggak ada istilahnya kok gini minta gini, enggak. Yang penting dia itu minta dirawati supaya nanti untuk penjaga keamanan wilayah bumi sendiri, terutama di sini untuk bolo-bolo yang meditasi bareng. Saya minta jangan sampai ada terjadi neko-neko gitu aja. Jadi semenjak pedang ini jenengan temukan tidak pernah minta perawatan khusus gitu? Enggak. Dimandikan apa gitu Loh, pasti suro pasti, Mas. Suro ya. Sama pusaka di rumah itu pasti saya itu enggak masih. Tapi enggak istilahnya enggak minta neko-neko sing gini-gini enggak. Tumbal wadal gitu. Ya, makanya sini enggak untuk itu, Mas, sebetulnya. Ini waktu dulu enggak ada yang merawati gitu loh, Mas. Jadi gimana ya? Jadi namanya enggak ada yang merawati, untung saya itu istilahnya siap uri-uri, jadi kita dikasihkan sama saya gitu. Wong jane kula niki mboten sengaja mencaket napa-napa, tapi berhubung di sini ndak ada yang namanya seperti itu. Akhirnya saya rawati sampai sekarang ini. Kalau dari mungkin barangkali panjenengan paham sejarah dari pedang ini, dulu pemiliknya benarkah Arya Kamandanu atau Panglima siapa gitu? Pokoknya dari kerajaan. Dari kerajaan ya? Iya, entah ini dari Kamandanu entah apa, di sini ada kerajaan. Ini yang memegang ini adalah Panglima. Panglima dari sebuah kerajaan. Iya. Mungkin ada sangkut pautnya karena di cerita legendanya kan Arya Kamandanu itu kan Panglima perang, Mbah, dulu. Iya. Kerajaan Majapahit tapi ya. Ini biasanya kalau menurut saya sendiri loh, Mas, pribadi ya. Biasanya bawanya itu di belakang nih, Mas. Di belakang berapa, Mbah? Di belakang sini. Oh, di punggung gitu? Iya, digendong. Jadi kita mengangkat perang, itu paling depan ini Panglima ini. Setelah pedang ini berhasil jenengan cabut, jenengan ambil, pernah nggak pemilik pedang ini nemuin jenengan dalam lewat mimpi atau lewat meditasi gitu, Mbak? Pokoknya titip-titip itu, Mas. Pesannya seperti itu? Iya, titip-titip supaya dirawati, kalau ada apa-apa nanti jenengan sowan sini. Siapapun makanya di sini tuh ndak kalau ritual di sini ndak usah neko-neko, apa adanya gitu aja. Berdoa apa tujuannya. Kan di sini sudah ada Mas, penghuninya sudah semuanya itu penghuni orang-orang dulu zaman kerajaan sudah. Di sini ya, Mbak ya. Ya. Jadi selain pusaka ini, jenengan juga ada lagi pusaka-pusaka yang jenengan temukan seperti ini, Mbak? Iya, di rumah itu ada, tapi ya itu kalau kita waktu jam masih suro gitu baru bisa saya keluarkan semuanya. Waktu suro itu? Mohon maaf ya, di akhir-akhir ini kan sering terjadi yang lagi viral itu ya, di jembatan Cangar itu ya. Iya. Ataukah ada kaitannya dengan sebuah lokasi yang ada di gua ini, bahwa tempat ini pusakanya semakin sering bermunculan gitu, Pak? Lek kula pribadi, Mas, nggih. Kados kaya ndek Cangar, kados ndek Kutukan Sendi, kados mriki niku.
kita itu perlu uri-uri Mas. Jadi perlu merawati. Meruat Dalam gitu. jangka masih mboten ngruwat tapi ngerawati. Rawat. Saiki hari sakral apa suro kayak terus ruat bumi barang tuh perlu kita uri-uri. Paling tidak kita membuat cok bakal. Sajen gini ya. Nah terus cok bakal ini harus ada yang masrahkan. Karena mosok bangun iso nggak saji gak bisa. Nah itu Mas, contohnya itu aja. Ya. Nah kemungkinan di situ sudah pun wayahe dibuka seniki nggih. Sedanten itu kan wis perlu diururi ya Mas. Kemungkinan minta seperti itu Mas. Walaupun kita lah nanti ada yang masrah Mas, baru dipasarkan nanti kita tahlili kayak apa tawasulan gitu. Mungkin karena memang kelalaian yang baik. Kelalaian yang bertanggung jawab, maksudnya yang bertanggung jawab di saya di sini itu ya. Sini di waktu apa sedekah bumi kayak Jumalat ya. Itu kita uri-uri, paling enggak kita ya sowan lah. Permisi, ada apa gini? Itu pasti ada sambungan Mas. Karena deretan. Soalnya masih jalurnya satu. Nah, jalurnya satu satu jalan nih. Satu arah ya. Satu arah. Mungkin ada kaitannya dengan ada kejadian kaitannya itu. seperti niku. Kemungkinan kalau wonten tiang sing ngertos ya Mas, sing lebih ngerti lah. Ya. Kemungkinan mintanya seperti itu. Dan kemarin ketua adat desa sendiri juga menyampaikan seandainya hal itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kejadian itu terus menerus karena golek bolo kalau nggak salah ya. Insya Allah gitu Mas. Pak Tony kemarin. Karena di waktu terjadinya yang pertama, ya ngapunten ya Mas ya. Yeah. Saya juga wong biasa. Yeah. Kalau dari orang dulu itu kalau matinya wage itu mesti membawa Mas, membawa rewang. Golek bolo. Paling tidak 7. 7. Iya. Makanya sebelum apa ya rewangi teko itu aja sampai terjadi seperti itu. Ya apa carane? Nah, itu monggo bareng-bareng kita disyukuri ritual bareng-bareng, berdoa bareng-bareng. Niku insya Allah niku saged segera selesai ya. Segera selesai. Tidak sampai terjadi. Wong kula niku sering waktu ruah bumi bareng temriki niku mesti kula niku sowan teng bawah situ, Mas. Di mana ya, Pak? Sesaji, bawah jembatan. Di bawah jembatan Sanggar? Iya. Tanya orang-orang sini, saya bawa sesaji itu paling tidak 17 sesaji. Kalau ruah desa itu, kalau wayangan itu. Yeah. Dari Cangar, Kutukan Sendi, sampai ini sumber-sumber semua ini, itu saya kasih tahu lah maksudnya. Ngaweroi dari wong Jawa nih. Unggah-ungguhe gitu. Unggah-ungguhe, oh iki ngawuroi iki, belune iki ya jenenge ngenai mangan sing ora ketok kan repot sih Mas, sulit sih lek anu. Gitu loh. Jadi kita uri-uri, iku ojo sampai lali. Niku jelas mengatakan gitu kalau ada orang yang ngerti loh Mas. Iya. Enggak kok jaring ini enggak. Asine mek ngono tok. Soale bumine ya wis tuwa. Masuk akal juga karena di penyampaian Mbak Tony kemarin juga seperti itu. Nggih. Akan ada kejadian seperti ini lagi dan terulang lagi seandainya tidak diadakan tahlilan atau ruwatan di lokasi situ. Niku ruwatannya kudu seimbang Mas. Jadi antara wilayah Batu ya Cangar sama sini tuh sesepuh kudu kudu ada saling berdoa. Karena dua wilayah ya, dua perbatasan Batu sama Mojokerto ya. Nah, gitu. Jadi harus kompak harinya. Harus kompak. Oh saya niki nggak saji gini, lah situ sowannya seperti itu minta dengan keamanannya gimana. Nah lainnya juga gitu supaya nanti kejadian seperti ini sudah tertutup tidak ada lagi, gitu Mas. Ya. Kemungkinan seperti itu. Tapi entah kalau ada lain-lain itu enggak tahu. Kalau saya sendiri dengan rasaku dhewe Mas itu seperti itu Mas. Jadi sendiri meyakini bahwa hal itu bisa saja terjadi ya. Seperti niku. Kalau dhewe niki nggih hitungane wonten mriki nggih dangu jan Mas mulai 2005 lah misalnya. Tapi alhamdulillah niku ada terjadi apa-apa niku mesti ada kontak rasa. Ada pemberitahuan batin. Tapi saya enggak bisa menyampaikan tentang bola-bola itu kadang-kadang ya yang paham. Okay. Kalau yang enggak paham nanti diarani muslim ya. Takutnya salah penerima. Jadi kula mawon ngeten iki jenengan baru takon nggih. Ada sambungannya. Mulai zamannya longsoran itu sudah pernah saya bilang gitu Mas. Oh gitu? Enggak. Tapi kadang-kadang tuh nggak ada kekompakan antara sana dan sini. Dan bahasan seperti ini biasanya disepelekan, Pak. Nah, disepelekan. Ngomong opo kan gitu ya. Opo gila. Kebanyakan itu. Ada Mas itu Mas.
Kula niki sing suwun niku lek saged niku pancen nggih ndonga bareng-bareng. Iya. Di samping kita dipasrahkan, yang dari sana juga dipasrahkan, yang dari sini masrahkan, nah nanti baru kita tahlili sama-sama. Niku sing bagus nih ngoten. Harusnya seperti itu. Tapi ya ada sesajinya Mas, harus ada cok bakar, terus ada tumpengan gitu kalau bisa gitu. Oke, cukup ya. Pedang ini nanti karena tadi memang untuk apa ya, membuktikan dan pembuktian bahwa di lokasi tersebut pedang ini ditemukan dan dengan kondisi seperti itu, makanya habis ini juga pedang ini dibawa pulang kembali ya Mbak Jadi ya, Ya, untuk dirawat. iya. Oke, monggo Mbak Jadi, sampun. Monggo.